Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, dalam malfuzat ataupun ucapan-ucapan para masyayikh kita, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Maulana In'amul Hasan rahmatullah alaih, ada kalimat yang sering kita dengar juga, yaitu kartereho dartereho, karte marte gitu kan. Nah, ada satu ungkapan kartereho dartereho, maknanya kerja, takut. Kerja itu diiringi dengan rasa takut. Kenapa mesti kita takut? Kenapa mesti kita takut? Sehingga kebuliyat itu hadirin, kebuliyat itu bukan dari justru besarnya kerja, tapi besarnya rasa takut. Kalau kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih, beliau katakan, dalam setiap kita beramal selalu ditutup dengan istighfar. Karena ada dua hal yang kita pasti kita harus beristighfar di situ. Yang pertama adalah ketika kita ngamalkan suatu amalan baik, walaupun itu amalan soleh, pasti kita meninggalkan amalan soleh lainnya. Betul tidak? Ketika kita sholat, pasti kita meninggalkan silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berkhidmat pada ulama dan sebagainya. Satu amalan soleh kita lakukan, bisa jadi ribuan amal soleh lainnya kita tinggalkan. Di situ kita istighfar. Bisa jadi amalan yang kita lakukan lebih rendah daripada amalan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, besar kemungkinan yang kita amalkan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari kaifiat, dari kamiyat, dari kualitas, dari kuantitas, secara zahir, secara batin, tidak sesempurna yang dikehendaki. Di sini kita mesti betul-betul memohon kepada Allah, minta kepada Allah untuk diberi taufik kesempurnaan amal dengan segala kedoifan kelemahan kita. Maka qabuliyat itu hadirin, pengabulan apapun amalan itu tidak akan sempurna tanpa kita merasa bahwa saya ini lemah, saya ini banyak salah. Dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai karkun, alhamdulillah. Kita sibuk intikoli, alhamdulillah. Kita sibuk makomi, alhamdulillah. Tapi banyak yang harus kita istighfari dalam hal ini. Jangan-jangan
Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering diungkapkan oleh Maulana Ahmad Lat. Tuba liman ja'alahu Allah mafatiha lil khair wa maghaliqa lis syarr. Berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah pintu-pintu pembuka bagi kebaikan dan pintu-pintu penutup bagi keburukan. Tapi kelanjutan dari hadis itu, fawailul, celaka orang yang dijadikan oleh Allah maghaliqa li khair, pintu-pintu penutup bagi kebaikan, malah dia jadi pembuka bagi pintu-pintu keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di poin ini kita nih hadirin, jangan sampai perasaan ketika saya sudah berbuat baik ini, saya sudah usaha agama ini, tapi nyatanya dengan usaha agama kita bukan menjadi pembuka pintu kebaikan, malah jadi pembuka pintu keburukan. Apa yang terjadi ketika di situ razail, keburukan hati ikut serta di dalamnya, ria, sum'ah, sombong, takabur, keras kepala, ini itu dan sebagainya. Maka kalau Maulana Zakaria wajib bagi Karkun lama itu untuk ikut tasawuf. Bukan artinya kita ikut tarekat berbaiat begitu, tapi wajib tasawuf, membersihkan hati. Bagaimana bisa seorang Jumidar bertengkar? Bagaimana bisa Karkun lama bisa bertengkar dengan yang lainnya? Bagaimana bisa seorang Faisalat bertengkar dengan Faisalat lainnya? Dia bukan jadi mafatihul khair, dia juga itu ada justru menjadi mafatihul syarr. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Tidak cocok itu wajar. Enggak sependapat wajar. Kita Syuro Indonesia yang dipilih dengan berbagai background, berbagai pengalaman, dengan berbagai karakter, disatukan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Indonesia ini. Kita sadari dengan kelemahan kita sendiri. Awal-awal memang banyak gesekan, banyak nggak sependapat, banyak dengan ini itu dan sebagainya. Tapi kan disitulah justru yang ingin masyaikh terapkan pada kita ini. Belajar melebur semuanya karena Allah. Kita bertasawuf, membersihkan diri kita. Kita kerja karena Allah. Kita kerja karena Allah. Apa yang kamu sombongkan keras kepala dengan pendapat kamu, berani tidak kamu berhujah di hadapan Allah bahwa itu pasti betul. Gak bisa, Pak. Kita tuh gak bisa seperti itu. Nyari Karkun baru demikian susah. Yang lama tidak dipelihara. Apalagi kalau bukan sombong. Apalagi kalau bukan kibir. Sedangkan kita takut la yadkhulul jannata man fi qalbihi, walaupun hanya satu zarah kibir, Allah haramkan surga. Kalau kita mau bersikeras dengan pendapat kita, menghancurkan pendapat orang lain, hati orang lain, enggak bisa. Kemarin saya katakan,
Jumidar Faisalat itu bagaimana menjaga hati dan menjaga tertib. Tertib jangan sampai hancur, hati juga jangan sampai hancur. Itulah hikmah. Maka kita bersikap dengan ini dalam tabligh ini. Mengapa perlu tasawuf? Hampir semua para masyayikh adalah pengikut daripada zikir. Bagaimana mereka membersihkan dirinya itu. Bukan hanya sekedar dengan zikir la ilaha illallah. Tapi mereka kadang-kadang membersihkan WC, merapikan sendal, berkhidmat untuk umat tanpa ketahuan, mengecilkan diri. Saya ini siapa? Saya ini siapa? Waktu pemilihan syuro kebetulan saya tidak hadir, tidak ada di majelis. Saya demam. Terus saya bilang, begitu saya kejar masyayikh ke Kuala Lumpur, saya menghadap sama Ibrahim sama. Saya bilang saya nggak sanggup. Bukan masalah nggak ininya. Saya, kalau ini keputusan saya terima, tapi saya nggak sanggup. Orang-orang yang jadi surut, yang jadi teman-teman saya ini saya nggak kenal. Betul saya nggak kenal. Mungkin saya hanya kenal orang Jawa Barat lah, misalnya Pak Abu Bakar, Mullah Harun. Tapi yang lain saya nggak kenal. Pak Mufti nggak kenal, nggak akrab. Pak Safri nggak kenal. Bagaimana saya bisa dengan mereka bekerja? Apa jawab masyayikh kita? Pas. Kamu prinsip kamu koibat nih. Koibat, nggak apa-apa. Kamu nggak diterima, kamu nggak cocok, pendapat kamu nggak di ini, usulan kamu pas. Jangan anggap dirimu siapa-siapa. Saya ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak dimintai pendapat, nggak apa-apa. Anggap mereka lebih jauh daripada kamu. Cota Bano, jadi orang rendahan, merasa orang kecil. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Kamu cukup tiada apa-apa. Cota Bano, boleh Bano. Jadi orang kecil dalam tabligh ini, itu tujuan kita. Bukan mau jadi merasa besar. Merendah, mengalah, memaklumi, memaafkan, lapang hati, lapang dada. Ya Allah, jadikan saya ini sumber kebaikan, sumber persatuan, bukan sumber perpecahan. Sumber kemajuan ya Allah, terima ya Allah. Na'udzubillah dari ada satu lafaz, satu kalimat, satu kata yang membuat orang sakit hati dan pecah. Na'udzubillah. Kita minta sama Allah seperti itu. Bersedia hadirin. Betul-betul. Jaga hati. Karena kita masalah ada kita zumidar. Di belakang kita ada umat. Di belakang kita ada umat. Di belakang kita banyak yang lihat. Di belakang kita banyak yang ikut. Maka berjalan dengan tabligh ini ya, perlu dengan dartereho. Kartereho, dartereho. Bangun malam, minta sama Allah, bertobat, ikhlas atas segala perlakuan. Minta dibimbing oleh Allah untuk diluruskan, ya Allah, diluruskan. Hilangkan kepentingan-kepentingan. Biar mengalah, gak apa-apa ya Allah. Biar ide saya, usulan saya, pendapat saya tidak diterima, gak apa-apa ya Allah. Yang penting kau ridho kepada saya. Terima. Pendapat kita tidak diterima oleh manusia, tapi kerja kita diterima oleh Allah SWT. Hati kita diterima oleh Allah. Setuju hadirin? Sepakat nih kita. Biar pendapat kita tidak diterima oleh manusia, tapi amal kita diterima oleh Allah. Itu yang kita inginkan. Maka
Belajar kapan datangnya ini dengan kita banyak berkorban. Paksakan berkorban. Surah sendiri pun dipaksa. Terus terang, kami itu dipaksa. Bergerak tak ajaib, dipaksa. Secara zahir nggak mampu, secara batin juga kita nggak mampu. Betapa kotornya kami, berapa rusaknya kami, betapa kami nggak pantas untuk memberi bayan seperti ini, memberi arahan, memberi petunjuk, nggak pantas sebetulnya. Karena kami juga masih menjadi contoh, belum menjadi contoh yang baik. Karena dipaksa. Maka taraki ada, wujud peningkatan. Maka di sini hadirin, dalam media-media musyawarah nasional, provinsi dan sebagainya, tetap walaupun ini kerangka, sistem, metode, semua sudah sempurna, bagus di rancangan nih. Dari Jumat kemarin kita bicara tentang sistem, tentang metode kan, tapi tanpa SDM yang berkualitas nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Tanpa jiwa-jiwa, hati-hati yang betul-betul bersih, nggak akan bisa. Kalau kata kita lihat, baca riwayat hidup mengenai Ilyas, riwayat hidup mengenai Imam Hasan, riwayat hidup mengenai Yusuf, riwayat hidup mengenai Zakaria, ataupun para masyayikh yang lainnya. Bagaimana mereka bisa menangis kepada Allah, menafikan diri mereka? Ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Ya Allah, saya butuh Engkau. Saya berhajat kepada Engkau. Mereka merengek dengan masalah-masalah kita ini. Umat, kapan kita merengek seperti itu? Kita butuh SDM yang kuat, yang tangguh, yang betul-betul memang diperlukan oleh umat sekarang ini itu. Sistem yang baik, metode yang bagus, enggak cukup. Tanpa jiwa-jiwa dai yang mesti. Mudah-mudahan kita berjalan bukan menjadi pembuka bagi keburukan-keburukan, pencetus perpecahan, pencetus ketidaktaatan, tapi kita menjadi mafatihul lil khair. Amin ya Allah. Jangan pernah nisbatkan kerja ini pada apapun, hadir. Jangan pernah nisbatkan kerja ini pada apapun. Apalagi sama pedulan. Pada ini, pada itu. Kalau fesalatnya dia, saya nggak datang. Kalau mubayinnya dia, saya nggak datang. Kalau ini dia, saya ini. Kalau ambilnya dia, kalau itunya dia, saya nggak ini. Kenapa begitu murah sekali harga dakwah kamu itu? Nilai malam markas yang begitu tinggi, agung. Gara-garanya satu orang, kamu nggak mau datang ke markas, murah kamu itu. Murah kamu itu punya dakwah. Untuk apa kita? Menisbahkan amalan kita kepada seseorang. Saya nggak mau musyawarah kalau fasalahnya dia. Saya mau nggak nisab kalau amirnya dia. Saya kalau ini. Kita dakwah dengan nisbat Allah SWT. Nggak mungkin lah saya nggak ke markas karena bubayanya dia murah banget harga amal saya. Mesti begitu. Saya ikut dakwah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Saya ke markas, saya musyawarah, saya hadir, saya ini karena Allah SWT. Mau yang datang semuanya Fir'aun juga saya tetap datang. Nggak peduli. Kan begitu Pak. Dengan kebersihan hati. Maka inilah sebetulnya yang dikehendaki oleh para masyayikh kita. Kita pun belajar, surah belajar, terus terang surah pun belajar. Ya. Tapi alhamdulillah mulai kesepakatan. Kalau ada yang bilang oh surah aja nggak sepakat, salah besar. Kita sekarang alhamdulillah menuju kesatuan yang baik. Ya. Alhamdulillah
mulai saling memahami, saling menerima, saling ini memaklumi dan sebagainya. Kalau ada hal-hal yang tidak sepakat, kami diam dulu, rehat dulu, makan-makan dulu, bercanda dulu, gitu kan. Nanti alhamdulillah akhirnya kami banyak sepakat. Itu saja, mudah-mudahan. Doakan saya juga, doakan kami, mudah-mudahan apa yang lalu Allah maafkan, yang ke depan insyaallah yang terbaik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.